Insanul Fahmi secara terbuka membongkar detail rekaman CCTV yang dijadikan bukti oleh Wardatina Mawa dalam laporan dugaan perzinahan di Polda Metro Jaya. Dalam podcast Dr. Richard Lee, Fahmi menyebut video tersebut yang dikirimkan oleh kakak Mawa sebagai ancaman, memuat aksi dan antara dirinya dan Inara Rusli di kediaman Inara. Mawa sebelumnya mengklaim rekaman itu memuat aksi tidak senonoh. Fahmi mengungkapkan kebingungan mereka mengenai bagaimana rekaman CCTV pribadi di rumah Inara dapat bocor ke tangan pihak Mawa. Dugaan baru muncul terkait penyebar rekaman tersebut setelah Fahmi menyebut bahwa mantan suami Inara, Virgon, mengetahui isi video itu. Fahmi mengungkapkan bahwa Virgon sempat mengirim pesan kepada Inara, mengancam akan membawa anak-anak dan menyatakan memiliki bukti persetubuhan yang terjadi. Walaupun mereka tidak mengetahui pasti dalam penyebarannya, Fahmi menekankan bahwa rekaman tersebut diambil setelah ia dan Inara resmi menikah siri. Pernyataan ini bertujuan menggeser fokus hukum dari perzinahan menjadi dugaan penyebaran konten pribadi secara ilegal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gila loh, kejadiannya ternyata di rumahnya Inara. Itu video dapet dari mana? Kalau menurut dugaan aku sih, anaknya mungkin ada lapor ya ke Virgon. Udah gitu si Virgon tuh kayak, aku rasa Virgon juga udah gak mungkin masuk ke sana. Mungkin anaknya ini yang pasang kamera tersembunyi kayaknya ya. Nggak tahu juga, ini menurut dugaan aku, nggak tahu benar atau salah. Cuman Virgon ini kan udah nggak mungkin gugar karena sudah bukan istrinya lagi ya. Kalau menurut kalian gimana? Wah, seru nih, ada kambing teriak kambing. Laki-laki itu belum resmi cerai guys. Sumpah demi apa, bangun tidur kaget banget lihat posketnya Dr. Richard tentang Inara Rusli. Terus Inara Rusli bukan selingkuhan lagi guys, tapi sekarang statusnya adalah istri siri. Gak mau panjang lebar ya guys, terlepas dari apapun alasan si laki-laki itu di depan Inara Rusli, tapi kok bisa dia tuh gak menyelidiki dulu asal usul laki-laki itu, apakah dia beneran udah cerai atau enggak. Walaupun emang si laki-laki itu bilang kalau istrinya sudah ditalak 2, kenapa mau dikawin siri? Udah gak sabar? Bisa kan nunggu sampai cerai di pengadilan agama? Segampang itu nikah lagi secara sirih lah. Secara dia pun juga adalah pihak istri yang sebelumnya itu tersakiti. Seorang wanita harusnya dia tahu dong gimana rasa sakitnya, traumanya. Harusnya dia lebih berhati-hati lagi dong untuk mencari pasangan hidup. Gak habis pikir deh. Gimana menurut kalian guys? Klarifikasi suami Mawa, saya dan Inara sudah menikah. Guys, ini aku nggak mau membahas isi dari podcast ini ya, karena aku yakin sudah banyak banget yang sudah nonton ini. Baru kemarin aku nonton Mawa di podcast Bang Densu ya guys, sekarang udah ada klarifikasinya. Dan 2 malam ini tuh aku tidurnya sampai malam banget guys, sampai jam 2-an, karena aku bolak-balik ngepoin mereka. Semua FYP ku itu isinya Inara, Mawa, suami itu terus guys. Emang sih aku follow sama Mawa, nggak tahu ya, dari awal tuh kayak aku percaya aja gitu loh sama si Mawa. Ditambah sekarang klarifikasinya suaminya yang nangis dari awal podcast sampai akhir, ya Allah. Dan emak-emak kayak gini nonton podcastnya itu ya kalau malam pas anak tidur. Pokoknya aku udah nggak mau ngikutin podcastnya lagi, cuman aku tetap sih support si Mawa. Dari awal emang aku follow dia. Nah, rasa nangis. Di awal video Anda menghapus air mata gaib ya. Saya melihat di dalam podcast itu ya, Anda sedang menyapu nama baik Jindasim. Buktinya sekarang Anda disuruh masuk jurang sendiri. Plot twistnya dia mencari kelembutan di orang yang belum tentu lembut itu. Buktinya sekarang Anda disuruh masuk jurang sendiri kan? Ya kan? Gak mau dia nemani. Kejadian yang sangat singkat itu ya guys ya, perkenalan di tanggal 31, kemudian tanggal 8 itu ketemu rekaman adegan berbahaya yang katanya sebelum tanggal 8 mereka sudah menikah begitu. Ringkasannya adalah kenal, lembut, cocok, nikah, naik
naik ke lantai 3. Terus ngapain pakai bilang-bilang begini? Kalau misalkan ada orang yang tahu kekurangannya Wawa, tolong jangan hujat dia. Gak ada. Di sini gak ada yang mau hujat bini lo. Masa khawatir berlebihan. Lo mau giring tuh. Intinya gini guys, dia nikah Siri. Terus nanti gue berbilang deh sama bini gue pasti setuju begitu. Sampai uang saya tinggal 77.000 saya gak pernah bilang. Sampai saya jual barang saya. Itu kewajiban. Ngapain lo nangis-nangis di situ? Terus janggalnya lagi di menit 48.04 kenapa Anda udah bilang, "Maaf aku bukan calon yang baik." Jadi calon apa udah? Jadi laki lu, ya. Yang bener nih. Bertanya-tanya nih kita nih, ya. Udah pada keluar nggak guys di FYP kalian podcastnya Dr. Richard sama suaminya si Marwah, si Ihsan? Yang aku nggak paham itu ya guys ya, mereka ini kiranya Inara Rusli dan suaminya si Marwah ini udah nikah siri. Dan aku bingungnya ini kan mereka berdua ini kan ahli agama gitu ya, kayak pengajian gitu. Jadi pengajiannya itu berdasarkan apa? Dia memakai ayat poligami, dengan berpoligami, dengan menikah siri tanpa sepengetahuan istri sah. Ya aku nggak habis pikir ini ya guys ya, si Inara ini loh, dia tuh artis kan ya, dan dia bercerai dengan mantan suaminya gara-gara nggak mau dipoligami kan. Dan kenapa dia sekarang mau nikah siri tanpa persetujuan istri pertama? Kenapa? Bingung nggak? Jadi menurut aku ya guys ya, klarifikasinya mantan sama si suami si Marwah ini kayak cuman ngeles gitu. Mereka itu cuman memakai ayat-ayat poligami, apalah inilah untuk cuma pembenaran atas birahi mereka sendiri gitu loh, paham nggak? Sementara kita ini tinggal di Indonesia, semua ada hukumnya. Pernikahan berpoligami itu ada hukum dan syarat-syaratnya gitu loh. Masa iya spek artis dan spek yang udah warawiri ke pengajian nggak paham? Udahlah, nggak jelas mereka ini. Breaking news, ternyata Ihsan sama Inara udah nikah siri dari bulan Agustus. Ya, sesuai dugaan kita semua lah. Nikah siri akan jadi alasan supaya terhindar dari isu perzinaan. Tapi mudah-mudahan aja nikahnya beneran ya. Nah, dari podcast ini yang gue tangkap, penyebab Ihsan selingkuh itu karena dia ngerasa kurang dihargain. Ada 3 hal nih yang selalu ditekankan sama dia: intonasi, pemilihan kata, dan momentum. 3 hal inilah yang bikin Ihsan dan Mawa selalu ribut. Lalu datanglah sosok Inara. Sifat Inara ini 180 derajat berbeda dengan sifatnya Mawa. Itulah yang bikin Ihsan ini ngerasa nyaman dan ngerasa dihargain. Terbesitlah di otaknya untuk menikahi Inara. Dia sih ngakunya ke Inara duda dan dalam proses perceraian. Katanya sih udah ditalak 2 istrinya. Dan menikahlah mereka di bulan Agustus tanpa seizin si Mawa. Bulan Juli kenalan, bulan Agustus nikah. Kira-kira masuk akal gak menurut kalian? Ya masuk akal aja sih sebenarnya. Nah, plot twistnya CCTV yang dipegang Mawa ternyata itu CCTV di rumah Inara. Loh kok bisa? Siapa yang punya akses ke rumah Inara? Lu tahu nggak berawal dari siapa? Lu tahu nggak siapa yang ngasih tahu? Ini masih dugaan ya, tapi kalau kalian denger ini baik-baik, kalian tahu lah ini ulah siapa. Absolute Cinema, bos. Selingkuh lagi. Emang kagak ada yang bisa dikerjain selain selingkuh apa? Hah? Bantuin nyuci piring kek, jemur baju kek, ngurus anak, biar ada kegiatan gitu loh. Sekalinya kerja di luar, malah selingkuh. Emang kurang kerjaan? Ya udah, kalau selesai kerjaan di luar, balik, buruan balik tuh. Kerjaan di rumah banyak tuh, bantuin bini. Biar nggak malah nyari kesibukan di luar, godain cewek. Kagak tahu apa ngurus anak itu susah. Repot, belum ngedidiknya, belum kalau anaknya udah 2, 3, apalagi kalau udah handphonenya masing-masing ada yang disembunyiin, takut ketahuan. Terus lagi rame lagi di media sosial, kelihatannya kayak bujangan biar gampang gait cewek, kelihatannya masih sendirian, masih kosong, akhirnya bisa pada masuk, pada digodain. Pas bininya pengen diposting sekali aja biar kagak ada fitnah, biar pada tahu statusnya udah berkeluarga, kagak mau, alasannya macem-macem. Lu laki apa sih? Kagak inget anak di rumah, butuh sosok ayah teladan, lu malah cari masalah. Udah gitu
namanya perempuan, detektif aja kalah. Bisa tahu ini itu. Makanya jangan macam-macam sama perempuan, apalagi emak-emak. Sekalipun dia nggak punya titel sarjana hukum, sarjana intel, tapi dia bisa ngerti apa aja kalau yang dilakuin sama suami. Sampai punya bukti CCTV 2 jam. Udah gitu giliran ketahuan. Apa lu? Diri lu? Mau kabur lu? Mau mengakhiri hidup? Ilah, hidup nggak sepecundang itu kawan. Hadepin sama-sama, hadepin bareng-bareng dengan cara yang baik. Malah mau kabur, mau mengakhiri hidup. Banyak lu